Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang variabel acak ya, terkhusus tentang variabel acak diskrit yang akan kita bicarakan hari ini. Baik. Apa itu variabel acak? Variabel acak ini merupakan suatu deskripsi numerik dari hasil percobaan yang terjadi, dan percobaan ini bersifat acak ya. Contohnya, frekuensi munculnya mata dadu. Ini kan bisa digambarkan dengan angka ya, dengan numerik. Atau titik leleh suatu zat. Ini juga sama ya, bisa digambarkan dengan numerik, begitu ya. Baik. Selanjutnya, variabel acak ini ada dua. Ada variabel acak diskrit, ada variabel acak kontinu ya. Apa itu variabel acak diskrit? Variabel acak diskrit ini adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Ya, dan nilainya ini berupa bilangan cacah. Nah, sementara untuk variabel acak kontinu, ini adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Dan kalau diambil seluruh, maka nilainya ini berupa bilangan real. Bilangan real ini mencakup bilangan asli, cacah, rasional. Rasional itu pecahan ya, desimal gitu ya. Ini masuk ke dalam bilangan real. Itu perbedaan dari variabel acak diskrit dan kontinu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini hanya ini dulu, variabel acak diskrit. Baik, berikutnya adalah contoh variabel acak. Nah, diskrit, ini untuk diskrit nih. Banyak rumah di kampung durian runtuh. Kenapa ini masuk ke dalam variabel acak diskrit? Karena kan kalau banyak rumah itu kan jumlahnya 300 rumah, 400 rumah gitu ya. Nggak ada 400,5 rumah gitu ya. Gitu, bilangan cacah kan ya nilainya. Banyak telur ayam, ini juga sama ya, 300 butir, 200 butir, nggak ada 300,5 butir gitu ya. Banyak siswa di MA Persis Tarogong, 300 siswa, 500 siswa, nggak ada 500,3 siswa ya. Yang satu siswanya nggak ada kepalanya, begitu ya, nggak mungkin ya. Nah, karena dia bisa dinyatakan dengan bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka ini masuk ke dalam variabel acak diskrit. Selanjutnya, contoh variabel acak kontinu. Contohnya nih, berat padi. Berat padi kan 1,5 ton, 1,7 ton, gitu ya. Atau titik leleh suatu zat. Titik leleh suatu zat. Atau volume air. Ini kan bisa desimal ya, volume air di kolam renang begitu ya, misalnya 5.000, berapa liter begitu ya. Karena dia dinyatakan dalam bilangan real, maka dia masuk ke dalam variabel acak kontinu. Baik, selanjutnya, nah yang akan kita bicarakan hari ini adalah variabel acak diskrit. Apa saja yang akan kita bicarakan? Yang kita bicarakan hari ini adalah distribusi peluang, lalu distribusi peluang kumulatif, lalu nanti ada sifat-sifat distribusi peluang. Ya, baik. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Ya, variabel acak diskrit tadi, dia memiliki nilai-nilai peluang loh, gitu ya. Nah, nilai-nilai variabel acak ini, nilai-nilai peluang variabel acak ini dinotasikan seperti ini. Ya, ini notasi dari peluang nilai variabel acak, X misalnya ya. Nama variabel acaknya misalnya X, maka ditulis seperti ini. Nah, bagaimana bentuk penyajiannya? Bentuk penyajian peluang nilai variabel acak diskrit ini disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Yang seperti apa bentuk penyajiannya? Dia bisa ditulis dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Jadi, nanti kalau sudah ada dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi, ini adalah distribusi peluang variabel acak diskrit, karena yang akan kita pelajari hari ini adalah diskrit ya. Nah, lalu apa nama lain dari distribusi peluang? Peluang ini nama lainnya adalah probabilitas, sehingga distribusi peluang ini disebut juga dengan distribusi probabilitas.
atau disebut juga sebagai fungsi peluang. Atau kata lain lagi ini fungsi probabilitas. Begitu. Itu nama lainnya ya. Jadi sama saja dengan distribusi peluang begitu. Berikutnya, contoh nih. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X ini menyatakan mata dadu yang muncul. Nah, sajikan distribusi peluang variabel acak dalam bentuk tabel, grafik, fungsi. Jadi kita sekarang akan membuat distribusi peluang variabel acak. Ya, kita jawab. Tadi X ini dia merupakan variabel acak pelemparan sebuah mata dadu. Di mana kita tahu ketika mata dadu dilemparkan, maka yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah nilai-nilai variabel acak. Ya. Dan masing-masing nilai variabel acak, tadi kan masing-masingnya ini memiliki nilai peluang. Peluangnya berapa? Munculnya mata dadu pertama, 1/6. Munculnya mata dadu kedua, 1/6. Karena di jumlahnya kan ruang sampelnya ada 6. Masing-masing titik sampelnya kan ini ada 1, jadi peluangnya sama 1/6. Begitu ya. Nah, selanjutnya peluang-peluang tadi kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel. Ini adalah nilai variabel acak atau titik sampel yang kita ketahui istilahnya di matematika wajib ya. Lalu ini adalah peluang masing-masing dari nilai variabel acak gitu. Nah, jika dituliskan dalam bentuk grafik seperti ini. Sumbu X ini menyatakan nilai variabel acak, sumbu Y ini menyatakan peluangnya untuk setiap variabel acak. Karena ini sama nilai peluangnya, maka ini grafiknya seperti ini. Diagram batang ini ya. Diagram batangnya seperti ini. Begitu. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk fungsi seperti ini, fx sama dengan 1/6. Untuk siapa? Untuk nilai variabel acak X sama dengan 1. Ini untuk X sama dengan 2. Ya, ini 1/6 karena tadi nilai peluangnya sama. Gitu ya, bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya, kita sekarang belajar distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Kalau tadi distribusi peluang variabel acak diskrit, sekarang peluang kumulatif ya. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ini ditulis dengan begini. Ini punten lepatnya kena nama gitu tah. Ya, jadi fx hurufnya huruf besar. Kalau ini dibacanya ditulisnya huruf besar. Ini disebut sebagai peluang kumulatif ya. Ini peluang variabel acak yang kurang dari X. X ini nilai variabel acak gitu ya. Jika X-nya sama dengan C, misalkan X-nya sama dengan C ini merupakan salah satu nilai variabel acak X, maka ya peluang kumulatif FC dinyatakan seperti ini. Ditulisnya seperti ini. Berarti kan ini F1, 2, 3 sampai dengan FC ya. Nilai peluang pertama, peluang kedua, peluang ketiga sampai dengan FC. Begitu. Kita masuk ke contoh soal. Budi melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F1, F3, F5. Ini peluang kumulatif ya. Ini peluang kumulatif. Berarti kita sama saja dengan mencari P, X, karena ini variabel acaknya X, kurang sama dengan 1. Begitu ya. Berarti ini sama dengan F1 gitu ya. Ini berarti P, X kurang sama dengan 3. Berarti ini F1 peluang mata dadu 1, peluang, bukan koma, tambah ya, peluang munculnya mata dadu 2 tambah dengan peluang munculnya mata dadu 3. Yang ini berarti P, X kurang dari 5. Berarti ini F1, peluang muncul mata dadu 1, tambah peluang muncul mata dadu 2, sampai dengan peluang muncul mata dadu 5. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, kita hitung sama-sama sekarang. Nah, seperti ini. Ya.
Karena tadi peluang muncul metadadu 1 itu 1/6, berarti untuk peluang kumulatif metadadu 1 itu 1/6, ya. Peluang kumulatif untuk metadadu 3 berarti 1/2 atau 3/6. Ya, peluang kumulatif untuk metadadu 5 berarti 5/6 begitu, ya. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, nah ini yang terakhir yang akan dipelajari nih untuk hari ini. Sifat-sifat distribusi peluang. Misalkan X adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, sampai Xn. Ya, dan Fx1 ini merupakan nilai peluang untuk variabel acak X dengan I-nya tadi 1, 2, 3, sampai N. Ya, dia memenuhi sifat bahwa nilai peluang ini berada di antara 0 dan 1. Ini 0-nya masuk, 1-nya masuk, ya. 0 ini berarti mustahil, 1 ini sebuah kepastian. Ya, lalu jumlah nilai peluang ini maksimal dia 1. Ya, karena dia nilainya berada di antara 0 dan 1, 1 ini masuk ya, maka maksimalnya juga 1, gitu ya. Baik, kita akan bahas contoh yang berkaitan dengan sifat-sifat peluang tadi ya. Ini diketahui peluang variabel acak diskrit X. Nah, ini mah sudah diketahui nilai peluangnya. Jadi ini tidak selalu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, ini mah sudah diketahui nilai peluangnya, nilai variabel acaknya, maaf. Dan masing-masing nilai variabel acaknya ini sudah diketahui nilai peluangnya. Kecuali ini masih dalam bentuk K, ya, karena kita di sini disuruh menentukan nilai K, lalu kita disuruh menentukan nilai peluang variabel acak X yang lebih dari sama dengan 5, berarti 5 dan 6, begitu, ya. Baik, kita jawab. Tadi sifat yang pertama, sifat yang kedua ya ini ya. Sifat yang kedua ini bahwa jumlah maksimal nilai peluang itu kan 1. Di tabel diketahui F3, F4, F5, F6. Berarti jumlah F3, F4, F5, F6 ini harus sama dengan 1. Tinggal disubstitusi. Tadi nilai peluangnya 1/3. Nilai peluang ini K/9. Nilai peluang F5 ini. Nilai peluang F6 ini. Dia jumlahnya harus sama dengan 1. Tinggal disamakan penyebutnya ya. Ya, diperoleh aja K-nya sama dengan 2 begitu, ya. Nah, untuk peluang variabel acak X yang lebih dari 5 dan sama dengan 5, berarti ini tadi F5 tambah F6. F5 ini tadi diketahui ini nilai peluangnya, ya, F6 ini. Karena K-nya sudah diketahui, tinggal disubstitusi ke sini. Tinggal saja kalian hitung. Hasilnya 4/9. Nah, demikian yang bisa disampaikan untuk pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.